Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yaitu PT Travel Sejahtera, dan kelompok kami akan mempresentasikan website sistem inventory sekolah yang sederhana ini. Kelompok 5 ini beranggotakan 6 orang, yaitu Muhammad Rafael Zavino, saya sendiri, selanjutnya ada Wahyu Widodo, selanjutnya ada Fikri Al-Ghifari, selanjutnya Nadel Ibrahim, Muhammad Rafli, dan Farhan Destion. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke poin utamanya. Jadi kelompok kami ini membangun website menggunakan HTML untuk kerangkanya, CSS untuk desain, dan JavaScript untuk logikanya, sesuai dengan materi yang telah kita pelajarin dari pertemuan awal hingga pertemuan 13. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja. Jadi kita pakai HTML5 ya teman-teman. Dan yang pertama ini kita ada title. Title ini gunanya untuk judul ya, judul sistem inventory sekolah yang di sini. Selanjutnya saya ini pakai link rel style sheet, style CSS untuk ngelink ke CSS berikut, karena saya bukan menggunakan tipe style yang dalam ini ya. Saya pakai yang ngelink ke sana. Selanjutnya ada div class container ini ya, membuat container. Dan di sini kita ada bikin div class container dan juga ada header ya. Ini sistem inventory sekolah, aplikasi pencatatan barang sederhana. Ini untuk yang di sini ya teman-teman, tampilannya. Selanjutnya ini kita ada navigasi ini ya, untuk kita berpindah-pindah page dari page 1 ke page yang lainnya, seperti ini ya. Ini ketika saya klik dia akan langsung ke bawah, dan ketika saya logout dia akan ke tampilan halaman logout. Oke, selanjutnya ini kita juga ada bikin form inventory yang gunanya untuk menginput barang baru ya guys ya. Ini kita contohkan nama barang, ini spidol, contohnya spidol ya teman-teman. Dan dalam form itu terdapat ada kategori ini bisa kita pilih, ada buku pelajaran, elektronik, parabot kelas, dan juga alat tulis. Dan di bawahnya juga ada form untuk tipe number, yaitu jumlah. Di sini kita bisa jumlahnya berapa, dan juga di sini ada kondisi ini juga bisa ada checkboxnya, ini bisa rusak atau baik. Dan selanjutnya itu kita ada button simpan dan juga button reset ya, ini untuk menyimpan atau mengreset. Oke, jadi saya ambil alih untuk di sini. Jadi ini kelas konten, kita masukin daftar inventory saat ini. Kita taruh kelas content box, ID-nya daftar inventory. Terus habis itu kita bikin tabelnya kita taruh kelas data tabel. Untuk nanti di CSS-nya bisa kita kasih ID tabel barang. Ini nanti mungkin untuk di JavaScript-nya. Itu nanti kita masukin nomor, nama barang, kategori, jumlah, kondisi, dan aksi. Nanti akan ada di sini ya. Ini untuk contohnya yang tadi Apel udah tulis. Terus kita lanjutkan di T-body ID. Ini isi tabel, ini kosong karena nanti akan diisi oleh JavaScript-nya sendiri. Ini bentuknya secara dinamis. Lalu kita masuk lagi div baru, kelas content box. Ini kita untuk bikin video, masukkan video. Kita taruh media informasi, kita taruh lebarnya 100%, ini untuk semua layar. Terus kita taruh style-nya tag elegant center, ini untuk berada di tengah. Di situ kita masukkan TR, TD, style, paddingnya 10. Di situ kita masukkan video sekolah, videonya kita upload, lebarnya 320, tingginya 240. Kita taruh kontrol ini untuk biar kita ngelihat menampilkan tombol play, pause, volume, dan lain-lain. Jika kita tidak memasukkan tombol kontrol ini, mungkin tidak ada tampilannya ya. Itu kita taruh src video, karena kita mau masukin video jadi kita taruh video di sini MP4.
tipenya juga sama video. Lalu kita bikin lagi yang baru untuk kontrol audionya. Kita taruh di sini Mars sekolah audio, sama kayak tadi kita taruh kontrol di sini agar dia bisa menampilkan datanya. Source to src lagu, karena kita menggunakan lagu jadi kita taruh lagu MP3 tipenya audio. Lalu di sini ada footer tuh untuk kelas paling bawah, kopi 2025 tugas web dasar. Ini untuk ntar ada di paling bawah sini ya. Terus script ini kita memanggil si JavaScript yang di sini. Nanti dia yang mengatur proses menyimpan data, menambahkan baris, dan aksi tombol yang ada di indeks HTML ini ya. Kita lanjut ke bagian CSS. Nah, jadi teman-teman, di sini ada body. Nah, body ini digunakan sebagai latar belakang halaman dengan warna abu-abu muda agar tidak terlalu mencolok. Nah, di body ini bagian yang ada di luar sini nih keseluruhan. Nah, di sini ada bagian lagi kontainer. Nah, kontainer ini berfungsi sebagai pembungkus utama dengan lebar maksimal 800. Nah, dengan maksimal 800 pixel supaya tampilan lebih rapi, teman-teman. Nah, kontainer ini untuk bagian yang ada di sini, teman-teman. Nih, putih-putih yang ada di sini nih. Supaya lebih rapi aja pakai kontainer ya. Nah, lalu di sini ada header. Nah, header ini menampilkan judul aplikasi dengan warna biru tua agar terlihat lebih jelas. Nah, header ini untuk kalau di indeks ada bagian di sini header nih, header H1 dan header P. Sistem inventory sekolah, aplikasi pencatatan barang sederhana. Nah, kalau di CSS ada header H1 dan P. Nah, di sini untuk bagian yang ada di sini guys, teman-teman. Sistem inventory sekolah, aplikasi pencatatan barang sederhana. Nah, ada di bagian situ tuh header H1 dan header P. Nah, di sini ada lagi bagian nav menu. Nah, nav menu ini ada digunakan untuk navigasi halaman. Jadi untuk menu-menu yang ada di bagian sini guys. Mana nih? Nah, bagian sini nih, home, inventory, dan logout. Nah, dan di sini nih ada bagian lagi nih, nav menu A. Nah, di nav menu A ini tombol menu dibuat jelas dan mudah diklik. Dan di sini juga ada nav menu A hover. Nah, A hover ini untuk mudah diklik, dan di sini untuk mengatur dan lebih jelas, teman-teman. Nah, nav menu ini ada di bagian ini nih, home, inventory, dan logout, teman-teman. Kita lanjut lagi di bagian content box. Nah, content box ini untuk memisahkan setiap bagian konten. Nah, ada di bagian, kalau di webnya ada di bagian kayak area di sini guys. Ini untuk memisahkan setiap bagian konten, teman-teman. Ada di bagian sini. Lalu H3 nih, ada bagian di H3. Ini bagian ada di bagian judul. Ada di bagian judul yang berwarna hijau. Input barang baru. Nah, ada di bagian sini, teman-teman. Agar mudah dikenali aja, kita tambahin di sini, guys. Nah, di sini ada yang namanya apalagi nih? Sebentar saya cek dulu. Ada from table dan from table TD. Nah, di bagian from table TD dan from table biasa ada di bagian sini, guys. Ini untuk
yang kayak nama barang, kayak misal kategori. Nah, ada di bagian sini guys, jumlah, kondisi. Ada kalau di misalnya di webnya nih seperti ini, nama barang, kategori, jumlah, kondisi, seperti itu teman-teman. Kalau misal di bagian ini lagi nih, kita balik ke CSS nya, ada input type text, input type number. Ini untuk menyelek bagian-bagian seperti ini guys. Nih kan ada mana nih ininya guys. Nah di sini nih input type text nama barang ini seperti ini, kayak ada pilihannya seperti kalau di web seperti ini nih, ada pilihannya di sini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya slide kedua dari CSS, button simpan, background color warna hijau, color white, padding 10 pixel 20 pixel, border non, border radius 4 pixel, kursor pointer, font white bold. Dan untuk tampilannya simpan data yang ini. Dan selanjutnya button batal dengan background color berwarna merah, color white, padding 10 pixel 20 pixel, border non, border radius 4 pixel, kursor pointer, margin left 10 pixel. Dan untuk tampilannya yang warna merah ini reset. Dan selanjutnya button simpan hover, background color warna hijau dan background color warna merah, data table white 100%, border collapse, margin top 10 pixel, data table th, background color warna hijau, color white, padding 12 pixel, text align left. Dan untuk tampilannya dari TH ini ada nomor, nama barang, kategori, jumlah, kondisi, dan aksi. Dan selanjutnya data table TD, border button 1 pixel, solid padding 10 pixel, data table TR, not child event, background color merah, data table TR hover, background color. Dan selanjutnya footer, text align center, padding 15 pixel, font size 12 pixel, color putih, background color putih. Dan untuk tampilannya footer ini yang paling bawah ya, 2025 tugas web dasar Universitas Indraprasta PGRI. Oke guys, selanjutnya kita ke codingan JavaScript-nya. Dari codingan var data inventory ini, di sini saya membuat sebuah array kosong bernama data inventory. Array ini nanti digunakan sebagai tempat menyimpan data barang di sekitar sini guys. Selanjutnya codingan function tambah barang. Fungsi ini dipanggil saat tombol simpan diklik sini. Untuk codingan var nama sampai var jumlah ini untuk mengambil nilai dari input nama, kategori, dan jumlah. Codingan radio button sampai kondisi ini untuk mengambil semua radio button yang memiliki nama kondisi.
Selanjutnya untuk codingan for dalam kurung var sampai kurung kurawal tutup ini, loop ini mencari radio mana yang dipilih lalu menyimpan value ke variabel kondisi. Selanjutnya codingan if dalam kurung nama sampai kurung kurawal tutup ini untuk jika nama atau jumlah belum diisi, kita munculkan alert dan menghentikan fungsi. Selanjutnya codingan var barang baru sampai titik koma ini berfungsi untuk nama atau jumlah var barang baru sampai titik koma itu untuk kita bentuk objek yang berisi semua data barang. Nah, codingan data inventory ini untuk objek ini masuk ke array data inventory. Kita praktekinnya langsung. Nah, ini dia. Nah, di sini ada function tampilkan table sampai table inner HTML. Di sini penjelasannya, pertama kita ambil elemen body yang bernama isi table. Lalu elemen inilah yang akan kita isi dengan baris-baris data. Lalu baris berikutnya kita kosongkan dulu isi table menggunakan inner HTML. Tujuannya adalah agar table tidak menggandakan data ketika di refresh. Dengan cara ini table akan selalu menampilkan data terbaru. Nah, berikutnya ada dari for sampai insert row. Nah, di bagian ini kita melakukan perulangan dari indeks 0 sampai akhir array data inventory. Setiap perulangan akan membuat satu baris dalam table menggunakan insert row. Jadi kalau ada 5 barang, maka fungsi ini akan secara otomatis membuat 5 baris table. Lalu di sini ada mengisi kolom table. Setiap baris table terdiri dari 5 kolom utama, nomor urut, nama barang, lalu ada kategori, jumlah, dan kondisi. Yang pertama, kolom pertama menampilkan nomor urut yaitu I+1. Kolom kedua menampilkan barang dengan format bold agar lebih terlihat. Kolom ketiga, keempat, dan kelima menampilkan kategori, jumlah barang, dan kondisi. Lalu di sini ada tombol hapus barang. Nah, di kolom terakhir kita membuat sebuah tombol hapus. Tombol ini memiliki event one click yang akan memanggil fungsi hapus barang dengan parameter indeks barang. Jadi kalau ini adalah baris ketiga, maka tombol ini akan mengirimkan angka 2 karena indeks dimulai dari 0. Nah, di sini adalah fungsi hapus yang sini nih. Nah, penjelasannya, fungsi menerima satu parameter bernama indeks. Lalu indeks ini digunakan untuk mengetahui posisi data yang ingin kita hapus di array. Lalu kita menampilkan dialog confirm untuk memastikan apakah user baru benar-benar ingin menghapus data tersebut. Nah, selanjutnya, kode selanjutnya ini dari sini sampai sini. Itu jika menekan OK pada confirm, maka perintah place index 1 dijalankan. Perintah ini menghapus satu data pada posisi indeks tersebut. Setelah data dihapus, kita memanggil kembali tampilkan table
supaya tabel di layar diperbarui dan tidak menampilkan yang sudah dihapus. Oke, yang selanjutnya ini saya ambil alih lagi. Saya akan jelaskan ini logout HTML. Ini saya buat page ini untuk memastikan kalau user mengklik tombol logout dia akan ke logout sini. Sebenarnya ini bisa buat login sistem ya, cuman karena nggak pakai database, jadi ya udah saya buat untuk langsung ke situ aja. Dan ketika saya mengklik kembali ke halaman login, dia akan kembali halaman login karena dia nge-ref ke index HTML. Dan untuk ininya, body stylenya ini saya pindahin ke style CSS ya. Ada di bawah sini, teman-teman. Mana ya? Oh ini logout box dan btn kembali. Oke, jadi mungkin itu saja presentasi video dari kelompok 5 kami ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku kita yang gak enakin, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.